371 tidak melepaskannya. Ada perasaan sangat aneh di hati Ricky Mo, seperti tidak tega melihatnya. Dia merasa pikiran yang ada di hatinya sedikit konyol. Tidak ada yang istimewa dari wanita ini, mengapa dia tidak tega melihatnya kehujanan. Ketika dia sadar, dia sudah menemukan bahwa dirinya sudah turun dari mobil sambil membawa payung. Dia segera berlari mengejar Amanda Mu. Nona Mu, ketika dia memanggilnya, dirinya sendiri tidak bisa berhenti mengejek dirinya sendiri, tidak ada senyum di matanya. Amanda Mu menutupi kepalanya dengan tas dan berlari masuk ke dalam area tempat tinggalnya. Dia mendengar ada suara dari belakang tapi dia tidak menduga bahwa Ricky Mo mengejarnya. Tuan Mo, mengapa kamu datang ke sini? Amanda Mu baru selesai berkata dan terdengar suara yang akrab dari belakang. Amanda. Amanda Mu hanya melihat Ricky Mo sekilas, dia menoleh ke sisi lainnya dan melihat Kenzo Li. Kenzo Li, mengapa kamu keluar? Kenzo Li mengenakan baju rumah yang lembut sambil memegang sebuah payung kotak-kotak yang bagus dan berjalan ke arahnya dengan tenang. Di belakang terdengar suara Ricky Mo yang dingin, temanmu. Dia adalah tunanganku. Amanda Mu tidak tahu mengapa dia merasa ragu-ragu. Dia baru selesai mengatakannya dan Amanda Mu merasa tekanan udara di sekitar menjadi turun. Dia menatap Ricky Mo dengan curiga. Tapi, tidak ada ekspresi di muka Ricky Mo saat ini. Tidak ada yang aneh, dia juga tidak bisa menebak emosinya saat ini. Mungkin perasaannya yang barusan salah. Pada saat ini, Kenzo Li sudah berjalan di depan mereka berdua. Matanya memperhatikan Amanda Mu dan Ricky Mo sebentar dan tatapannya sangat tajam. Segera, dia menggerakkan tangannya ke arah Amanda Mu. Amanda, sini. Setelah Amanda Mu mendengarnya, dia bersiap berlari ke bawah payung Kenzo Li. Tapi dia baru melangkah dan merasa pergelangan tangannya dipegang. Dia memiringkan badan untuk melihatnya dan menemukan pergelangan tangan pria di tangannya. Tangan pria itu besar dan kuat, dia memegang pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tidak ringan maupun kencang, tangannya sedikit panas dan panasnya mengagetkan, seolah-olah akan merembes masuk ke dalam tulangnya melalui kulitnya. Tuan Mo, ada apa denganmu? Amanda Mu memberontak sebentar tapi dia tidak melepaskan tangan Ricky Mo. Dia terlihat tidak menggunakan tenaganya tapi sulit untuk melepaskan dirinya. Tuan Mo ini terlihat sulit didekati, tapi sekarang dia memegangnya. Ricky Mo menundukkan kepala menatapnya, wajah wanita itu terlihat pucat dari orang biasa dan terlihat masih sakit, tetapi matanya menggoda orang. Ricky Mo merasa dirinya benar-benar sudah gila. Sebelumnya ketika dia mendengar wanita ini berkata bahwa dia memiliki tunangan, dia merasa sangat marah. Yang lebih konyol lagi adalah ketika pada saat Amanda Mu akan pergi, dia tanpa sadar meraih tangan Amanda Mu. Bahkan dirinya sendiri juga tidak tahu kenapa. Pandangan mata Kenzo Li jatuh pada tangan Ricky Mo yang memegang Amanda Mu, dia segera bergerak dan menatap wajah Ricky Mo. Tuan, tolong lepaskan dia. Ricky Mo mengerutkan keningnya tapi akhirnya dia melepaskan tangan Amanda Mu. Begitu Amanda Mu dilepaskan, dia segera berlari ke bawah payung Kenzo Li. Kenzo Li memindahkan payung di tangannya ke arah Amanda Mu. Amanda Mu tersenyum padanya dan mengangkat kepala dan berkata kepada Ricky Mo, Tuan Mo, ini adalah tunanganku, Kenzo Li. Kemudian, dia berkata kepada Kenzo Li, hari ini aku dan Lucy keluar jalan-jalan dan bertemu putri Tuan Mo di mall. Dia secara sederhana menjelaskan permasalahannya kepada Kenzo Li. Setelah Kenzo Li mendengarnya, dia memberinya senyum untuk menenangkannya dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Ricky Mo, terima kasih Tuan Mo sudah mengantarkan tunanganku pulang. Ricky Mo memang orang yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melirik Amanda Mu sebentar, berbalik dan pergi. Dia memegang payung hitam, badannya yang tinggi berada di tengah hujan dan terlihat seperti agak kesepian. Amanda Mu bergumam, benar-benar orang yang aneh. Tiba-tiba angin berhembus, pakaian Amanda Mu telah basah kuyup dan dia menggigil kedinginan. Kenzo Li melihat reaksinya dan memegang pundaknya, dia berkata dengan pelan, mari pulang. Ya, Amanda Mu menanggapinya, dia memiringkan kepala untuk melihat tangan di pundaknya dan dia menggerak-gerakkan tubuhnya ke samping. Dia masih belum terbiasa melakukan kontak fisik dengan Kenzo Li. Tidak tahu apakah Kenzo Li merasakan reaksinya atau apa, dia melepaskan tangannya pada detik berikutnya. Ketika Ricky Mo kembali ke mobil, Joanna Mo sudah bangun.
Dia sedang memeluk kotak susu kosong, dia menatap atap mobil dengan bingung. Ketika dia melihat Ricky Mo masuk, dia menoleh padanya dan memanggilnya, "Ayah." Ricky Mo menutup pintunya dan berbalik melihat Joanna Mo. Joanna Mo mengedipkan matanya yang bulat hitam kepadanya. Ayah dan anak berada dalam mobil, mereka saling bertatapan. Tiba-tiba, Ricky Mo mengerutkan keningnya. Wanita yang bermargamu tadi pasti bermasalah. Dia tidak hanya memiliki beberapa pikiran yang tidak dapat dijelaskan, sekarang dia tiba-tiba merasa Joanna Mo dan wanita itu sedikit mirip. Wajah Ricky Mo kusam dan mengemudikan mobilnya pulang ke rumah. Joanna Mo mengoceh sepanjang perjalanan. Ketika mereka tiba di pintu gerbang rumah keluarga Mo, ada pembantu yang datang sambil memegang payung untuk membukakan pintu untuk mereka. Ricky Mo menggendong Joanna Mo dan langsung masuk. Di aula, Stevie Mo sedang duduk dan tampangnya terlihat sedang menggurui. Ketika dia melihat Ricky Mo menggendong Joanna Mo masuk, dia mendengus dingin dan berkata dengan raut muka yang jelek, "Kamu masih tahu pulang ya?" Nada bicara Stevie Mo dingin dan suaranya sedikit keras. Joanna Mo hanyalah seorang anak kecil, dia ketakutan sampai memegang leher Ricky Mo dengan erat dan menyandarkan kepalanya di bahu Ricky Mo. Dia berpaling, tidak berani melihat Stevie Mo. Meskipun biasanya dia agak iseng, tapi dia akan takut ketika melihat orang dewasa marah. Ricky Mo merasakan reaksinya, dia menepuk punggungnya untuk menenangkannya, dia menurunkannya, "Kamu boleh makan setengah kotak es krim, pergilah." Setelah mendengar es krim, mata Joanna Mo langsung menyala. Ricky Mo melirik pembantu yang ada di belakangnya dan ada pembantu maju dan membawa Joanna Mo ke dapur, "Nona kecil, mari kita pergi makan es krim." Stevie Mo baru sadar bahwa dia baru saja menakuti Joanna Mo. Dia terlihat sedikit tidak nyaman, tapi tetap berkata, "Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu sendiri tahu bahwa pertemuan hari ini sangat penting, kenapa kamu pergi begitu saja?" Ricky Mo tersenyum dingin, matanya menatap Stevie Mo dengan tajam, "Apakah kamu tahu bahwa hari ini Joanna hampir saja hilang?" Setelah Stevie Mo mendengarnya, dia tertegun, "Apa yang terjadi?" kata para pembantu, "Magisu." Wajah Ricky Mo sangat dingin, nada bicaranya juga sangat dingin, "Magisu membawa Joanna keluar tapi hampir saja kehilangannya. Mengenai masalah ini, aku harus membuat perhitungan dengan Magisu atau denganmu." 372 Apakah kamu pantas? Wajah Stevie Mo sedikit berubah karena dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Menurut rencana yang dia buat bersama Magisu, karena Ricky Mo tidak bisa mengingat apa yang terjadi dulu maka mereka terus membohonginya dan membuatnya berpikir bahwa ibu kandung Joanna adalah Magisu. Ada dia yang membantu Magisu maka Magisu sama sekali tidak perlu melakukan sesuatu kepada Joanna Mo. Mungkin Magisu tidak sengaja dan ceroboh, lagi pula bukankah Joanna sekarang sudah kamu bawa pulang? Aku lihat dia baik-baik saja maka. Masalah ini memang kesalahan Magisu, meskipun Stevie Mo sengaja membantu Magisu, perkataannya belum selesai tapi dia melihat muka Ricky Mo yang dingin maka dia tidak berbicara lagi. Pada saat ini, telepon Stevie Mo tiba-tiba berbunyi. "Stevie, apakah Joanna sudah pulang? Hari ini aku membawanya keluar, tapi dia nakal dan pergi sendiri, aku sampai sekarang masih belum menemukannya." Magisu masih belum menyelesaikan perkataannya dan dia sudah menangis terseduh-seduh. Stevie Mo menatap Ricky Mo dan berkata, "Sudah pulang." Magisu terdengar bahagia, "Benarkah? Aku segera ke sana." Stevie Mo menutup teleponnya, dia berpikir sebentar sebelum berbicara dengan Ricky Mo, jika ada yang mau dikatakan, katakan saja secara langsung, Magisu segera datang, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung Joanna, dia pasti sedih terjadi masalah ini. Ricky Mo hanya menatapnya tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Magisu segera tiba. Dia terlihat sangat menyedihkan, rambut dan bajunya sudah basah kuyup, riasan di mukanya juga sudah luntur, mukanya pucat sehingga Stevie Mo merasa kasihan kepadanya. Karena dia dan Magisu adalah teman baik yang sudah lama, melihat Magisu seperti ini, dia segera memerintahkan kepada pembantu, "Cepat seduhkan teh panas dan bawakan selimut." "Tidak perlu." Magisu menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat Ricky Mo, matanya bersinar dan langsung berjalan mendekatinya. Dia ingin memegang tangan Ricky Mo tapi Ricky Mo menghindarinya. "Ricky, apakah Joanna sudah ditemukan?" "Semuanya salahku, aku yang ceroboh." Magisu berkata dan matanya memerah. Matanya penuh air mata tapi dia menahan dirinya supaya air matanya tidak jatuh, dia terlihat sangat sedih.
Ricky Mo menatapnya dengan dingin, matanya sangat tajam. Ditatap seperti ini olehnya membuat Magisu merasa dirinya dilihat sampai tembus ke dalam. Dia mengedipkan matanya dan air matanya berjatuhan. Ricky, di mana Joanna? Aku ingin bertemu dengannya. Mata Ricky Mo bahkan lebih dingin lagi dan nada bicaranya dingin. Apakah kamu pantas? Ekspresi muka Magisu berubah. Ricky, kamu tidak mau memaafkanku ya? Ricky Mo tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai ke arah pengawal di belakangnya. Pada saat berikutnya, pengawal itu menyodorkan selembar cek dan pena. Ricky Mo mengambil penanya dan menuliskan sejumlah angka di atas cek, lalu melemparkannya kepada Magisu. Selanjutnya Joanna Mo tidak ada hubungan sedikit pun denganmu lagi dan kamu jangan datang mencarinya lagi. Cek itu terbang dan mengenai badan Magisu, kemudian jatuh ke lantai. Magisu tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dia tidak menyangka bahwa Ricky Mo akan bertindak tidak berperasaan sampai seperti ini. Tidak, bukan hanya tidak berperasaan. Ini jelas-jelas menghinanya. Dia berusaha menikah dengan Ricky Mo, apakah tujuannya demi uang? Dia tidak kekurangan uang. Stevie Mo juga sangat marah dengan tindakan Ricky Mo, dia menunjuk Ricky Mo. Ricky, apakah pantas kamu berbuat seperti ini kepada Magi? Kamu cepat minta maaf kepadanya. Ricky Mo bukan orang yang bisa diatur oleh orang lain. Dia sebelumnya bahkan berani melawan kakek Mo, apalagi Stevie Mo. Dia seolah-olah tidak mendengar kata-kata Stevie Mo, dia berbalik dan berjalan ke arah ruang makan. Pembantu tidak bisa mengendalikan Joanna Mo dan membiarkan dia terus memakan es krim. Ketika Ricky Mo sampai di ruang makan, dia melihat sekelompok pembantu mengelilingi Joanna Mo dan mencoba mengambil es krim yang ada di tangannya dan berusaha keras membujuknya. Ricky Mo menghampirinya, dia berkata, Joanna. Joanna Mo yang sedang menikmati es krim dengan senang, ketika mendengar suara ini, tangan kecilnya bergetar dan buru-buru menyembunyikan kotak es krim yang hampir kosong ke belakang. Dia mengangkat kepalanya untuk membujuknya dan memanggilnya dengan manis, Ayah. Ricky Mo melipat kedua lengannya, berdiri di depannya sambil menunduk melihatnya. Joanna Mo mengatupkan bibirnya dan matanya melihatnya tanpa dosa tapi dengan cepat dikalahkan oleh pandangan Ricky Mo. Dia secara sadar membawa kotak es krim ke depannya untuk diserahkan kepada Ricky Mo. Ricky Mo tidak mengambilnya, nada bicaranya datar, aku barusan menyuruhmu makan berapa banyak. Suara kecil Joanna Mo berkata, setengah kotak. Ricky Mo bertanya kepadanya, kamu makan berapa banyak? Aku makan, sebanyak ini. Joanna menjinjit dan mengangkat kotak es krim di tangannya, dia terlihat sedikit ketakutan. Joanna tidak diizinkan makan es krim selama 1 minggu. Ricky Mo mengambil kotak es krimnya dan meletakkannya di samping, dia menggendongnya, sudah waktunya tidur. Kediaman keluarga Mo sangat besar dan desainnya juga antik. Ruang makan dan ruang tamu tidak terhubung, sehingga Ricky Mo bisa menghindari Magisu untuk mengantar Joanna ke kamar. Setelah menenangkan Joanna tidur, Ricky Mo keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu. Stevie Mo masih ada di situ tapi Magisu tidak ada di sana lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarnya pulang. Stevie Mo berdiri ketika dia melihat Ricky Mo turun. Ricky Mo tidak mempedulikannya, dia hanya memerintahkan kepada pembantunya, masakkan semangkok mie dan antarkan ke ruang kerja. Setelah selesai, dia langsung naik ke atas. Ketika Stevie Mo merasa dia diabaikan olehnya, dia hanya bisa menekan amarahnya dan berkata, Ricky, aku harap jika kamu ada waktu, kamu bisa bicarakan baik-baik dengan Magi. Ricky Mo menoleh ke arahnya, dia tidak menjawab pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Stevie Mo tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu, aku sudah makan. Setelah Ricky Mo mendengarnya, bibirnya mencibir, aku belum makan. Bukankah kamu baru saja meminta pembantu untuk memasakkan mie untukmu? Suara Stevie Mo tanpa sadar menjadi kecil. Kamu dan aku adalah saudara kembar kandung dari ibu yang sama, kita mengalir darah yang sama maka ketika 3 tahun lalu aku bangun, aku memilih untuk mempercayaimu. Kamu bilang Magisu adalah mantan pacarku dan aku percaya. Kamu bilang aku tidak kenal dengan James Gu dari media Sengding. Aku juga percaya kepadamu. Nada bicara Ricky Mo sangat datar, tidak ada sedikit pun nada menyalahkan atau tidak senang, tapi setiap dia berkata satu kata, raut muka Stevie Mo turut menjadi jelek. Setelah terdiam sejenak, Ricky Mo memandang Stevie Mo, aku begitu mempercayai kakak. Kamu sedikit pun tidak mempedulikan apakah aku sudah makan atau belum, tapi kamu malah lebih mempedulikan perasaan orang lain, kamu benar-benar mementingkan orang lain. Ricky,
Kamu, raut muka Steffi mau berubah, dia berusaha membuat dirinya sendiri tenang, kamu juga tahu bahwa aku dan Magi adalah teman baik yang sudah lama, aku hanya... 373 ingat sesuatu. Ricky Mo seperti orang luar, dia menatap dingin Steffi Mo yang pucat dan lemas. Di matanya yang dingin, alasan yang ingin dikatakan dipotong begitu saja. Apakah sudah selesai? Ricky Mo berkata dengan sinis. Steffi Mo menggerakkan bibirnya tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ricky Mo tersenyum dingin, berbalik dan berjalan ke arah ruang kerja. Dia menutup pintu dan berjalan ke arah jendela. Di luar jendela, di tengah hujan yang dingin, lampu jalan di taman bersinar redup, pepohonan tumpang tindih dan terlihat bayangan yang gelap. Hujan masih turun dan angin bertiup. Ricky Mo melihat keluar jendela untuk seketika dan tiba-tiba di matanya ada kilatan Amanda Mu dan Kenzo Li berdiri bersama. Gambaran itu sangat menyilaukan. Setelah Amanda Mu dan Kenzo Li pulang ke rumah, dia segera mandi air panas dan berganti pakaian. Ketika dia keluar, Kenzo Li telah memasakkan semangkok air jahe. Kenzo Li membawakan air jahe itu ke depannya dan berkata, mungkin agak pedas. Amanda Mu mengambil sendoknya, di otaknya ada suatu kilatan. Sepertinya, ada seseorang yang memasakkan air jahe untuknya dulu. Kepalanya sedikit sakit dan sendok di tangannya berbunyi, ding, jatuh ke dalam mangkok, dia menutup matanya dan memegang kepala dengan kedua tangannya. Ada apa? Kenzo Li melihat reaksi Amanda Mu dan segera membungkuk penuh perhatian. Suara Amanda Mu sedikit lemah, kepalaku sedikit sakit. Ketika Kenzo Li mendengarnya, matanya bersinar, apakah kamu mengingat sesuatu? Bukan. Sakit itu datang cepat dan hilang dengan cepat, dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan bertanya kepada Kenzo Li, apakah kamu pernah membuatkan aku air jahe sebelumnya? Kenzo Li berkata dengan penuh rasa ingin tahu, coba tebak. Amanda Mu tersenyum, Kenzo Li selalu berhati-hati dan bijaksana, sangat jarang dia bisa bercanda dengannya seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, kamu jelas-jelas tahu bahwa aku lupa semuanya. Semua itu tidak penting. Setelah Kenzo Li selesai dia mendesaknya, cepat minum. Amanda Mu menghabiskan air jahenya, karena hari sudah malam, dia tergesa-gesa memasak 2 mangkok mie untuk makan malam mereka berdua. Ketika makan, Amanda Mu teringat Ricky Mo dan Joanna Mo, dia berkata, Tuan Mo itu terlihat sangat sulit untuk didekati, tapi dia lumayan baik terhadap putrinya. Tangan Kenzo Li yang memegang sumpit berhenti dan berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu orangnya? Sebagai seorang ayah, aku bisa melihat bahwa dia sangat menyayangi putrinya tapi emosinya agak aneh. Amanda Mu berkata sambil mengangguk untuk menyetujui perkataannya sendiri. Benarkah? Kenzo Li menjawabnya dan tidak berbicara lagi. Amanda Mu mengangkat kepala dan melihat sepertinya Kenzo Li sedang memikirkan sesuatu. Ada apa denganmu? Amanda Mu sangat jarang melihat ekspresi Kenzo Li yang seperti ini, dia bertanya, ada apa? Apakah ada masalah pekerjaan? Tidak ada. Kenzo Li tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, makanlah. Amanda Mu menunduk sambil meneruskan makan, pandangan mata Kenzo Li semakin dalam. Dari kejadian hari ini, sepertinya mereka berdua tidak saling mengenali. Keesokan harinya, Ricky Mo pergi bekerja ke perusahaan Mo seperti biasanya. Hanya saja, mobilnya baru setengah jalan dan Ricky Mo berkata kepada sopir, pergi ke media sending. Karena masalah kemarin, sopir tidak berani banyak tanya dan hanya merespon, baik. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di seberang jalan pintu masuk media sending. Ricky Mo melihat ke pintu media sending sebentar, dia memerintahkan sopirnya, pergi cari James Gu dan katakan aku mencarinya. Sopir keluar dari mobil dan pergi ke sana. Tidak lama kemudian dia kembali bersama James Gu. Di belakang James Gu diikuti seorang pria. Pria itu tidak ada ekspresi dan terlihat seperti seseorang yang bertindak hati-hati dan stabil. Ketika melihat Ricky Mo, James Gu masih merasa tidak percaya, Ricky, kamu mencariku. Setiap kali dia mencari Ricky Mo sebelumnya, dia langsung diusir oleh Ricky Mo, tidak disangka ada satu hari, Ricky Mo akan berinisiatif datang mencarinya sendiri. Orang benar-benar dikerjain oleh kenyataan dan terus-menerus menekan permintaan mereka. Dulu dia berpikir bahwa Ricky Mo sangat tidak berperasaan ketika Ricky Mo tidak mencarinya makan bersama, tapi sekarang untuk bertemu dengannya saja sungguh tidak mudah. Ricky Mo menarik pandangannya dan menjawabnya, iya.
James Gu menarik pintu mobil dan duduk di dalam, dia berbalik melihat Donnie, dia berhenti sejenak dan berkata kepada Ricky Mo, biarkan Donnie masuk juga ya. Kamu mungkin sudah tidak mengenalnya, dia adalah asisten khususmu dulu dan sudah mengikutimu selama beberapa tahun. Setelah kejadian pada waktu itu, Stevie Mo langsung memberhentikan Donnie. Setelah Donnie diberhentikan, dia pergi ke media Sengding dan bekerja dengan James Gu. Ricky Mo melihat pria yang ekspresinya kaku itu dan sedikit mengangguk. James Gu yang selama ini terus ditolak oleh Ricky Mo, merasa tersanjung dan terkejut, dia berkata tidak percaya, kamu, apakah ingatanmu sudah kembali? Ricky Mo berkata dengan dingin, tidak. Lalu kenapa kamu datang mencariku? Nada bicara James Gu berhati-hati, dia merasa dirinya sekarang seperti selir yang dipanggil kembali oleh Raja dari Istana Dingin. Ricky Mo langsung bertanya kepadanya, apakah dulu hubungan kita sangat dalam? Benar, James Gu menghela napas, karena temperamenmu yang anak buruk, selain kami yang bisa tahan denganmu, siapa lagi yang bersedia menjadi temanmu, benar-benar. Dia mengatakannya sampai setengah dan dia merasa suasana di dalam mobil menjadi aneh. Meskipun Ricky Mo hilang ingatan tapi temperamennya masih tidak berubah. Dia tertawa canggung, jadi aku katakan saja begini denganmu, selain aku, hubungan Donnie lebih dekat denganmu karena dia sudah bekerja denganmu selama beberapa tahun. Setelah dia selesai mengatakannya, dia mendorong Donnie yang duduk di sampingnya, benarkan Donnie. Sejak dia diberhentikan oleh Stevie Mo, selama 3 tahun ini, dia hanya melihat Ricky Mo dalam berita dan ini adalah kali pertama dia melihat Ricky Mo yang asli. Karena perbedaan identitas yang sangat besar maka tidak ada kesempatan untuk bertemu sekalipun. Ketika memikirkan hal ini, perasaan Donnie bercampur aduk, dia mengangguk, benar. Pandangan Ricky Mo bergerak bola-balik di antara mereka berdua, kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada Donnie. Aku sekarang kekurangan seorang asisten khusus, telepon aku jika kamu sudah memikirkannya dengan baik-baik. Mata James Gu tiba-tiba melotot, bukankah hari ini Ricky Mo khusus datang mencarinya? Sekarang kenapa menjadi dia memberikan kartu nama kepada Donnie? Donnie merasa tersanjung dan menerima kartu nama itu. Ricky Mo menarik tangannya dan berkata dengan datar, aku sekarang akan berangkat ke perusahaan. Ini untuk memberitahukan kepada James Gu dan Donnie untuk turun dari mobil. James Gu dan Donnie saling memandang, meskipun mereka tidak mengerti apa maksud Ricky Mo, tetapi kepatuhan mereka kepada Ricky Mo sudah tertanam di dalam diri mereka, sehingga mereka berdua turun dari mobil dengan patuh. Ricky Mo melihat punggung mereka berdua melalui jendela mobil, matanya seperti memikirkan sesuatu. Ketika dia bangun 3 tahun lalu, di sampingnya hanya ada Stevie Mo seorang dan ingatannya hilang semua, dia tentu saja memilih mempercayai Stevie Mo yang ada hubungan darah dengannya. Tapi dengan kejadian yang baru terjadi akhir-akhir ini membuatnya merasa tidak bisa mempercayai Stevie Mo begitu saja. 374 memainkan kartu baik dengan buruk. Ketika Ricky Mo kembali ke perusahaan Mo, Stevie Mo ada di ruang presiden direktur. Ketika dia masuk, Stevie Mo duduk di atas sofa, wajahnya cemberut dan jelas dia sudah menunggu lama. Begitu Ricky Mo masuk, dia langsung bertanya, kamu pergi kemana? Apakah aku harus melaporkan kepadamu kemana aku pergi? Ricky Mo hanya meliriknya sekilas dan dia langsung duduk di meja kerja utama. Dia sama sekali tidak mempedulikan Stevie Mo. Stevie Mo sangat marah, dia bangun dan terdengar detak sepatu hak tinggi berjalan ke depannya, Ricky. Kita berdua saudara kandung, kita ada hubungan darah, kita harus saling mempercayai. Saling mempercayai. Ricky Mo seperti mendengar sesuatu yang lucu, nada bicaranya mencibirnya, apakah kamu pernah membohongiku? Mata Ricky Mo menatapnya dengan tajam, matanya terlihat kacau, dia mempertahankan senyum di wajahnya dan bertanya, apakah ada seseorang yang telah mengatakan sesuatu kepadamu? Ricky Mo tidak menjawabnya, dia hanya menatapnya. Stevie Mo merasa tidak nyaman karena dilihat seperti itu olehnya, dia takut kebohongannya akan terungkap, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa dia harus merasa takut dan gelisah? Semua yang dia lakukan adalah demi Ricky Mo, demi keluarga Mo. Ketika memikirkan ini, raut muka Stevie Mo kembali normal lagi, tidak peduli apa yang telah orang lain katakan kepadamu. Kamu jangan percaya dengan mereka, keluargamu kita bisa seperti hari ini tidak mudah dan banyak pasang mata yang sedang mengawasi kita, mereka ingin kita berdua saling bertengkar sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungannya. Ini bukan kali pertama Ricky Mo mendengar dia mengatakan kata-kata seperti ini, dia berkata tanpa emosi, benarkah?
Stevie Mo berkata dengan pasti, tentu saja. Ricky Mo tidak melihatnya lagi, dia menunduk sambil menyalakan komputernya, aku akan bekerja, kamu keluarlah. Stevie Mo tidak yakin apakah Ricky Mo mempercayai kata-katanya, tapi dia hanya bisa berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan Presiden Direktur, wajah Stevie Mo diwarnai kecurigaan. Selama 3 tahun ini Ricky Mo baik-baik saja, dia sama sekali tidak ingat tentang masa lalunya, dia juga tidak berhubungan dengan James Gu, meskipun Ricky Mo tidak terlalu dekat dengannya tapi dia mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi belakangan ini, dia menemukan bahwa Ricky Mo semakin susah dikendalikan. Apa yang terjadi sebenarnya? Stevie Mo sambil berpikir sambil berjalan ke kantornya sendiri, kemudian dia memutar sebuah nomor telepon luar negeri. Telepon berbunyi beberapa kali sebelum terhubung. Begitu teleponnya terhubung, Stevie Mo berkata dengan marah, Dr. Lee, belakangan adikku sudah tidak bisa dikendalikan olehku lagi, dia sama sekali tidak mendengarkanku, aku curiga bahwa teknik hipnotismu ada masalah. Di dalam telepon sangat sunyi. Setelah beberapa saat, baru terdengar suara seorang pria yang sedikit serak, teknik hipnotis bukan teknik pencabut jiwa. Meskipun dia dihipnotis, dia tetap masih punya pikiran dan cara pikir sendiri. Kamu ingin dia mendengarkanmu sepenuhnya untuk mengendalikannya maka itu tergantung dengan keahlianmu. Nada bicara Dr. Lee tidak terdengar aneh tapi Stevie Mo merasa dia sedang mengejeknya. Stevie Mo mengepalkan tinjunya, raut mukanya tidak enak dilihat dan berkata, apakah kamu sedang menertawakan kemampuanku? Dr. Lee berkata dengan tenang, dalam waktu 3 tahun ini, hanya kamu seorang yang bisa mendapatkan kepercayaannya. Tapi kamu memainkan kartu baiknya dengan buruk, ini juga termasuk semacam keahlian. Kamu. Stevie Mo selama ini sangat arogan, dia sangat jarang melihat orang lain di matanya, ketika dia mendengar perkataan ini, tentu saja dia ingin marah. Tapi ketika dia memikirkan bahwa masalah Ricky Mo masih harus tergantung dari Dr. Lee ini maka dia hanya bisa menekan kemarahannya. Dia menutup matanya untuk menenangkan emosinya sebelum bertanya lagi, Dr. Lee, apakah adikku punya kemungkinan untuk mengingat masa lalunya? Pertanyaanmu ini tidak memiliki jawaban yang pasti. Maksudmu adalah dia mungkin bisa mengingat masa lalunya. Raut muka Stevie Mo berubah banyak, bukankah waktu itu sudah mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi? Itu hanya menurut dirimu sendiri saja, aku masih ada pekerjaan, selamat tinggal Nona Mo. Setelah Dr. Lee selesai mengatakannya dia langsung menutup teleponnya. Dr. Lee, halo, Stevie Mo tidak berani percaya bahwa dokter ini bahkan berani menutup teleponnya. Dia marah sampai membanting ponselnya, dia berjalan bola-balik di dalam kantornya. Tidak bisa hanya duduk dan melihat semua ini terjadi, Ricky Mo tidak boleh mengingat masa lalunya. Selama dia tidak berhubungan dengan orang-orang yang dia kenal dulu maka dia pasti tidak bisa mengingat masa lalunya. Bukankah selama 3 tahun ini berlangsung seperti ini? Semakin Stevie Mo memikirkannya, dia semakin berpikir bahwa pikirannya adalah benar. Stevie Mo berpikir seperti itu sambil melakukan panggilan dalam dan menyuruh sopir Ricky Mo bertemu dengannya. Stevie Mo bertanya, kemana Ricky Mo pergi selama 2 hari ini? Sopir itu menunduk dan berkata dengan ragu, tidak kemana-mana. Setelah Stevie Mo mendengarnya, dia tersenyum dingin, apakah dia ke media Sengding untuk mencari orang yang bermarga Gu itu? Sopir buru-buru berkata, ya. Stevie Mo memperingatinya dan berkata, awasi dengan baik. Karena masalah Joanna Mo yang hampir kehilangan kemarin membuat Ricky Mo tidak lembur, dia bersiap langsung pulang ketika sampai jam pulang kerja. Dia baru melangkah keluar dari gedung perusahaan Mo dan mendengar Stevie mengikutinya dari belakang. Ricky. Dia segera mengikutinya dan memanggil nama Ricky. Ricky Mo berbalik dan melihatnya dengan dingin, ada masalah. Stevie mengejarnya dan memegang lengan Ricky Mo dan terlihat akrab, kita pulang sama-sama. Ricky Mo menatapnya dengan aneh dan menarik lengannya dan melangkah ke mobilnya dengan cepat. Ketika Stevie melihatnya, raut mukanya tidak begitu baik tapi dia tidak berani berbuat apa-apa dan dia hanya bisa mengejarnya. Sopir membukakan pintu untuk Ricky Mo baru masuk dan Stevie Mo langsung ikut masuk. Ricky Mo sedikit mengernyit tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia menunduk dan mengambil sebuah dokumen untuk dilihat. Stevie Mo yang ada di sebelahnya merasa sedikit canggung. Dia sekarang baru menemukan, bahwa dia dan Ricky Mo tidak bisa menemukan topik pembicaraan kecuali bertengkar karena perbedaan pendapat.
Dan ini membuat hatinya gelisah. Dia berpikir sejenak dan berkata, Ricky. Aku sedang melihat dokumen, jangan menggangguku. Ricky Mo tidak melihatnya dan berkata dengan dingin seolah-olah sedang berbicara dengan orang asing. Dia sudah berkata seperti ini, Stevie Mo tidak akan menggali lubang untuk dirinya sendiri dan meneruskan pembicaraan dengannya. Mobil berhenti di depan gerbang kediaman keluarga Mo. Begitu Ricky Mo turun, dia melihat tempat parkir di depan pintu terparkir sebuah mobil putih. Itu adalah mobil Magisu. Magisu sering datang ke rumah keluarga Mo karena Joanna Mo dan dulu dia hanya bisa membiarkannya saja. Ingatannya sangat bagus, karena dia sering melihatnya maka dia tahu bahwa itu adalah mobil Magisu. Dia kemarin baru mengatakan kepada Magisu supaya tidak datang ke kediaman keluarga Mo lagi. Dia sama sekali tidak mempedulikan kata-katanya. 375 menyingkirkan anak itu. Ricky Mo tersenyum dingin dan melangkah masuk. Stevie Mo mengikutinya turun dari mobil dan melihat mobil Magisu juga. Bodoh. Semua orang tahu jika Ricky Mo sangat menyayangi Joanna Mo. Magisu bodoh sekali, kemarin dia membawa Joanna Mo keluar dan hampir saja kehilangan dirinya, hari ini dia datang ke kediaman Mo lagi. Bukankah dia cari mati di depan Ricky Mo? Ketika Ricky Mo masuk, seorang pembantu mengambil mantelnya. Tidak perlu dia bertanya, pembantu langsung berkata, Nona kecil sedang berada di dapur bersama Nona Su. Semua pembantu di rumah tahu, hal pertama yang dilakukan oleh Ricky Mo setelah pulang kerja adalah mencari Joanna Mo. Ricky Mo langsung ke dapur. Ketika dia ke sana, Magisu sedang memotong buah di meja dapur. Dia memotong sambil berbicara dengan Joanna Mo. Makan banyak buah bisa jadi tambah cantik. Cantik. Joanna Mo sedang duduk di atas meja, dua kakinya yang pendek sedang bergerak. Tidak tahu apakah dia mendengarkannya atau tidak, dia mengulurkan tangan kecilnya dan mengambil sepotong semangka dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia baru memasukkan semangka ke dalam mulutnya, ketika dia berpaling, dia melihat Ricky Mo. Ricky Mo, semangka di dalam mulut Joanna Mo masih belum habis, suaranya tidak terlalu jelas, dia mengulurkan tangannya kepada Ricky Mo yang berada di kejauhan untuk menggendongnya. Ricky Mo mendekat dan menggendongnya, dia menyeka mulutnya yang penuh jus semangka di mulutnya, nada bicaranya tidak berdaya, panggil ayah. Joanna Mo memanggilnya dengan kencang, ayah. Setiap kali dia pulang, Joanna Mo pasti akan berbuat seperti ini. Joanna Mo sangat bahagia bisa menantang ayah presiden direkturnya ini. Ricky. Ricky Mo melihat ke arah Magisu. Magisu meletakkan menu yang ada di tangannya dan menatapnya dengan senyum lembut. Ricky Mo tersenyum tanpa alasan, dia menggendong Joanna Mo keluar. Dia tidak semarah yang dipikirkan Magisu, mata Magisu bersinar dengan gembira. Benar saja, menggunakan Joanna Mo sebagai tameng adalah tindakan yang benar. Ketika Joanna Mo masih kecil, dia masih bukan halangan, dia tidak bisa bicara atau berjalan dan terlihat seperti anak kecil pada umumnya, tetapi sekarang dia semakin mirip dengan Amanda Mo. Karena itu, Magisu semakin benci melihat Joanna Mo. Jadi, di hatinya muncul ide untuk membuang Joanna Mo. Masalah yang terjadi kemarin, dia hanya mencoba mencari tahu seberapa penting Joanna bagi Ricky Mo. Joanna Mo sangat penting bagi Ricky Mo maka dia pertama-tama harus menyenangkan Joanna Mo terlebih dahulu dan kemudian Ricky Mo akan menerimanya. Ketika dia sudah menikah ke dalam keluarga Mo dan mengandung anak Ricky Mo. Mengenai Joanna Mo, maka dia bisa sembarang mencari alasan untuk menyingkirkan anak itu. Magisu merasa rencananya sangat sempurna. Ricky Mo menggendong Joanna Mo masuk ke dalam ruang kerja. Dia meletakkan Joanna Mo duduk di atas meja kerja, Joanna memiringkan badannya untuk mengambil tempat pena. Jangan bergerak, Ricky Mo bergumam sehingga Joanna Mo menarik kembali tangan kecilnya, dia menatap Ricky Mo. Ricky Mo menarik sebuah kursi. Ketika dia duduk, penglihatannya sejajar dengan Joanna Mo, ekspresinya serius dan tidak berbeda seperti biasanya. Apakah kamu suka ibu? Joanna Mo sekarang sudah samar-samar tahu tentang arti kata, suka. Dia menatap Ricky Mo selama beberapa detik dan mengangguk dengan wajah kecilnya. Reaksinya ini sudah diprediksi oleh Ricky Mo. Dia melipat tangannya dan mundur sedikit, dia bertanya dengan cara yang berbeda, ibu dan kakak cantik, pilih siapa?
Mata Joanna Mo langsung bersinar, dia mengangkat bahunya dan terlihat malu-malu dan suaranya bersemangat, kakak cantik. Jawabannya ini membuat Ricky Mo sedikit terkejut. Meskipun Magisu tidak banyak menghabiskan waktu bersama Joanna Mo, tapi setidaknya dia sering datang mengunjunginya, tidak diduga dia bisa memilih Amanda Mu. Ricky Mo mengulurkan tangannya untuk merapikan poninya yang berantakan, dia bertanya dengan santai, kakak cantik dan ayah, pilih siapa? Dia sedikit pun tidak ragu dan langsung berkata, ayah. Setelah Ricky Mo mendengarnya, dia menunduk dan melihat Joanna Mo tersenyum manis kepadanya. Hati Ricky Mo melembut, dia tiba-tiba teringat adegan di mana dia bertemu seorang bawahannya berjalan-jalan dengan anaknya belum lama ini. Dia mengingat-ingat bawahan itu memanggil anaknya dengan sebutan apa. Sepertinya, si manis kecil. Begitu bisa dipanggil si manis kecil. Sikap Joanna Mo yang seperti ini baru disebut si manis kecil. Ricky Mo mengeluarkan tenaga dan memeluk Joanna Mo dan berkata dengan nada bernegosiasi, jika begitu, kita jadi tetangga kakak cantik ya. Joanna Mo langsung mengangguk, iya. Ricky Mo tersenyum ringan, kamu saja tidak tahu apa yang disebut dengan tetangga. Kemudian, Ricky Mo membawa Joanna Mo ke kamarnya untuk berkemas. Ketika dia berkemas sampai setengah, Ricky Mo tiba-tiba berhenti. Kenapa dia begitu mahir dalam hal ini, seolah-olah dia pernah melakukan ini sebelumnya. Ketika dia membawa Joanna Mo dan kopernya turun, Steffi Mo bersiap menyuruh Magisu naik ke atas menyuruh mereka turun untuk makan malam. Magisu melihat Ricky Mo membawa koper dan wajahnya membeku, buat apa kamu mengemasi barang? Kamu mau pergi kemana? Ketika Ricky Mo hendak berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menunduk untuk melirik Joanna Mo. Setelah itu, dia melirik Magisu dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa, dia mengendong Joanna Mo dengan satu tangan dan berjalan keluar sambil menarik koper. Raut muka Magisu berubah, dia berbalik ke arah ruang makan untuk mencari Steffi Mo. Ketika Steffi Mo keluar, Ricky Mo sudah menggendong Joanna Mo masuk ke dalam mobil. Steffi Mo mengejarnya dan menepuk-nepuk jendela mobil dengan kencang, Ricky, kamu mau kemana? Ricky Mo menurunkan jendela, pergi ke tempat yang lebih tenang. Setelah itu, dia segera menaikkan jendelanya lagi dan melaju pergi dan meninggalkan Steffi Mo yang berteriak seperti orang gila di luar. Ricky Mo, kembali kamu. Steffi sangat marah, berbalik dan langsung memerintahkan kepada pengawal, cepat pergi kejar dan bawa orangnya pulang. Dia tidak bisa melepaskan Ricky Mo dari jangkauannya. Begitu Ricky Mo keluar dari jangkauannya, maka sulit untuk menjamin sesuatu yang tidak terkendali akan terjadi. Dia mungkin akan ingat masa lalunya, dia mungkin akan mempercayai kata-kata James Gu dan lainnya. Magisu juga tidak menyangka bahwa Ricky Mo akan sedingin itu, dia keluar untuk menghibur Steffi Mo, Steffi, kamu jangan khawatir, Ricky. Diam, Steffi Mo berteriak dengan wajah yang tidak enak dilihat, ini semua karena perbuatanmu. Kamu kemarin hampir saja menghilangkan Joanna, Ricky Mo masih marah tapi kamu datang ke sini lagi hari ini. Latar belakang keluarga Magisu lumayan baik, dari kecil dia selalu dimanja dan semuanya berjalan lancar. Selain ditindas oleh Ricky Mo, tidak pernah ada yang berkata dengan nada seperti itu kepadanya. Dia menahan amarahnya, bukankah karena aku ingin membuat Ricky Mo menerimaku lebih cepat? Aku sudah menunggu selama 3 tahun. Wanita bisa menunggu berapa lama, aku sudah berumur 30 tahun. Selanjutnya 376 kita pernah kenal.